Baik, saudara sekalian, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, di mana saja saudara berada. Pada malam ini kita akan belajar satu pelajaran yang lanjutan dari pelajaran yang minggu lalu, yaitu upacara harian. Sekarang kita akan belajar upacara tahunan Bait Suci dan makna Injilnya. Ya, kita akan lihat pesan apa yang Tuhan ingin berikan sama kita. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, dalam pelajaran malam ini saya berikan outline-nya. Pertama, kita akan belajar rencana Tuhan mendamaikan dosa. Yang kedua, rencana Tuhan membuang dosa. Dan yang ketiga, rencana Tuhan bertemu dengan umat-Nya. Baik, mari kita belajar bagian yang pertama, rencana Tuhan mendamaikan dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 6 dan 7 itu Paulus menafsirkan, mengartikan semua upacara di Bait Suci itu dia kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut upacara harian, kelompok yang kedua disebut upacara tahunan. Nah, di dalam ayat 6 dia katakan imam itu senantiasa masuk ke kemah yang paling depan. Senantiasa artinya setiap hari. Kemudian di ayat 7 dia katakan kemah yang kedua atau bilik yang maha suci itu imam besar hanya masuk sekali setahun. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ayat yang ke-6, sekarang kita akan memperhatikan peristiwa di ayat yang ke-7 yaitu bilik yang maha suci di mana imam besar hanya masuk sekali setahun. Tuhan memberi sebuah alat demonstrasi kepada orang Israel untuk belajar tentang dosa dan rencana keselamatan dengan sebuah bait suci. Dan di dalam bait suci ini ada sebuah upacara yang disebut upacara tahunan, disebut juga upacara hari pendamaian dosa. Dicatat dalam Imamat 16. Mari kita baca Imamat 16 ayat 1 dan 2. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus yang di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Nah, kapan hari pendamaian ini dilakukan? Waktu dan tujuannya disebutkan dalam ayat 29 dan 30. Dikatakan yaitu pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan yang ke-7. Kemudian di ayat 30 katakan, Pak, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Jadi tujuannya dibuat pada bulan yang ke-7 tanggal 10. Tujuannya adalah apa? Untuk mendamaikan bagimu, untuk mentahirkan kamu ya. Baik, saudara sekalian, excuse me. Apakah ini? Ya. Jadi tujuannya adalah supaya mendamaikan dosa antara umat dengan Tuhan dan membersihkan dosa. Jadi hari ini yang Tuhan rencanakan ini namanya hari pendamaian atau hari Grafirat. Dalam bahasa orang Yahudi disebut Yom Kippur ya. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut Atonement Day. Nah, kata atonement saya lihat di kamus ini sebenarnya adalah bahasa yang dibuat oleh orang Kristen ya. Itu dari kata at one sama men ya. Jadi at one men ya disatukan, hari pendamaian. Itu adalah sebuah kata yang diciptakan untuk menafsirkan, menerjemahkan kata Yom Kippur ya. Dan itu diadakan pada tanggal 10 pada bulan yang ke-7 atau dalam bahasa Ibrani sebut bulan Tisri. Dan itu sekitar bulan Oktober.
Baik. Dan apa yang harus dilakukan? Yaitu pertama mereka harus membawa korban. Korbannya haruslah 2 ekor. 1 ekor lembu jantan dan 1 ekor domba jantan. Imamat 16 ayat 3 catat demikian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yaitu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi 1 untuk hapus dosa, 1 untuk bakaran. Kemudian cara masuknya itu juga harus bawa asap ya, asap wangi-wangian. Di dalam Imamat 16 ayat 12 dan 13 dikatakan begini, dan ia yaitu imam besar harus mengambil perbaraan berisi penuh dengan bara api serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu masuk ke belakang tabir. Kemudian dia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Jadi ruangan itu harus dipenuhi dengan asap yang wangi, supaya imam besar itu jangan langsung lihat itu 10 hukum. Jangan lihat tabut perjanjian secara langsung. Dipenuhi dengan asap. Dan bagaimana dengan darahnya? Di dalam Imamat 16 ayat 14 dan 15 dicatat, lalu ia mengambil sedikit dari darah lembu itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian itu di bagian muka. Jadi dia harus ya setelah potong lembu, darahnya dengan jarinya dia ambil lalu dia percikan 7 kali ke mana? Ke tutup tabut perjanjian, di mana 10 hukum terdapat. Jadi dia harus percikan darah ke atas tutup tabut perjanjian. Minggu lalu kita telah belajar bahwa kalau upacara harian itu darah dipercikan di mana? Di tirai. Sekarang dia harus masuk ke ruangan yang kedua di belakang tirai dan dia harus percik 7 kali di atas 10 hukum. Dan ayat 15 untuk korban yang kedua yaitu domba jantan harus dilakukan hal yang sama. Dia harus ambil darah domba jantan lalu memercikannya ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Jadi perlakuannya sama. Nah, apa arti dari semua upacara ini? Saudara sekalian, makna Injilnya adalah bahwa imam besar yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Ini artinya ditafsirkan, diberikan oleh Paulus di dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik dan akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi rupanya imam besar dulu membawa darah lembu untuk menebus dirinya, dan darah domba untuk menebus umatnya, itu dia harus bawa ke dalam untuk menghadap 10 hukum Allah. Sekarang, ternyata itu adalah sebuah alat peraga untuk menerangkan bahwa nanti Yesus akan melakukan hal yang sama, yaitu imam besar kita, Yesus Kristus, akan datang ke bumi dan dia akan mati, disembelih, dikorbankan. Dan dia akan masuk surga, bukan bawa darah hewan, tapi darah sendiri yang dia bawa. Jadi, imam besar itu adalah Yesus Kristus, darah lembu, darah domba itu adalah kematian Yesus Kristus. Ini yang pertama. Dan yang arti yang kedua adalah apa? Itu peristiwa itu kan
terjadi di bilik mahasuci itu terjadi setahun sekali, jadi sesuatu yang jarang. Apa artinya? Artinya diberikan oleh Paulus di dalam Ibrani 9 ayat 25 dan 26. Saya kutip, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan membawa darah yang bukan darahnya sendiri, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Perhatikan kalimat yang berikut ini. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman, pada zaman akhir, untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi rupanya percikan darah di tirai itu adalah pelayanan Yesus tahap 1, yaitu mendengar pengakuan dosa kita dan mengampuninya. Tetapi catatannya masih ada di surga kan? Pada zaman akhir, Yesus akan menghapus semua catatan dosa orang yang pernah minta ampun dan dibuang selama-lamanya dari surga. Nah, saudara sekalian, minggu depan atau pada pelajaran berikut kita akan belajar tentang kapan ini zaman akhir, kapan Yesus akan melakukan penghapusan dosa. Ya. Dan kalau saudara yang sudah belajar, saya ingatkan kembali bahwa zaman akhir di mana Yesus akan melakukan proses penghapusan dosa ini adalah dimulai tahun 1844. Dan ini adalah kegenapan dari nubuatan Daniel 8, bahwa bait suci akan dibersihkan pada tahun ini. Jadi kalau begitu, kapan yang disebut akhir zaman itu tiba? 1844. Yesus akan melakukan sebuah tugas yang baru. Dan setelah melakukan tugas yang baru, apa yang akan terjadi? Dia akan datang kembali ke bumi ini. Jadi saudara sekalian, di dalam bait suci ini ada pelajaran penting. Nomor 1, bahwa Yesus akan datang ke bumi dan mati disembelih. Dan dia akan naik ke surga membawa darahnya untuk menghadap Bapa demi pengampunan kita. Dan setelah menghadap Bapa dan melayani kita untuk memberikan pengampunan, ada satu tahap lagi, yaitu Yesus akan membersihkan semua catatan dosa kita di surga. Setelah itu dia baru datang kembali. Nah, saudara sekalian, inilah pentingnya pelajaran bait suci. Ada sebuah missing link, ada sebuah missing gospel yang hilang dari ajaran Kristen pada masa ini, yaitu tahap pelayanan Yesus yang kedua, yaitu menghapus dosa, membersihkan dosa dari catatan surga untuk menyiapkan kita boleh masuk surga. Biasanya kita telah mendengar bahwa Yesus mati dan naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Tetapi kita lupa bahwa Yesus akan melakukan satu peristiwa, yaitu dia akan hapus semua catatan dosa kita sebelum bawa kita masuk ke dalam surga. Itu sebabnya pelajaran tentang upacara tahunan di bait suci itu adalah saya sebut the missing gospel. The missing gospel. Jadi puji Tuhan sekarang kita mengerti bahwa Yesus harus melakukan penghapusan dosa, atau kata lainnya adalah melakukan penghakiman sebelum dia datang kembali ke bumi. Dan saudara sekalian, pelajaran lain makna Injil dari upacara tahun ini adalah apa? Hubungan antara hukum Taurat dan iman itu saling meneguhkan. Ya, kita bisa melihat apa sih hubungannya hukum Taurat dan iman. Di dalam Galatia 3:13 Paulus bilang apa? Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi saudara sekalian, di dalam upacara ini kan darah harus dipercik 7 kali kepada 10 hukum, tutup 10 hukum. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah menganggap ringan hukum Taurat. Hukum Taurat kalau dilanggar, akibatnya adalah mati. Dia perlu darah.
Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa yang membayar kematian karena kutuk hukum Taurat adalah Kristus. Ya, jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab tertulis dalam kitab, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dan di dalam Roma 3:31 Paulus menerangkan dengan jelas sekali bahwa 10 hukum dan Injil tidak pernah bertentangan, malah saling melengkapi, saling meneguhkan. Kita baca, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Baik, saudara sekalian, itu pelajaran yang pertama, bahwa Allah mau mendamaikan manusia dengan dirinya melalui darah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, rencana Tuhan untuk membuang dosa. Di dalam upacara tahunan ini harus ada 2 kambing, ya. 1 kambing korban, 1 disebut kambing Azazel, ya. Mari kita baca di dalam Imamat 16 ayat 7 dan 8. Ia harus mengambil seekor kambing jantan dan menempatkannya di hadapan Tuhan. Ayat 8. Dan ia harus membuang undi di atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, kata Azazel adalah kata yang dipungut dari Alkitab bahasa Ibrani, Azazel. Nah, kata Azazel ini tidak ada kata padanan di bahasa lain. Itu sebabnya kita kesulitan. Bahasa Indonesia ambil saja kata Azazel. Dalam King James Version digunakan kata scapegoat, ya, scapegoat, yaitu kambing, kita bilang kambing hitam, ya. Kalau seseorang disalahkan kita bilang dia adalah seorang scapegoat. Jadi kita boleh sebut kambing hitam lah, ya. Jadi harus diambil sebuah kambing, 2 ekor kambing, kambing korban dan kambing hitam, ya, kambing Azazel. Jadi 2 kambing ini nasibnya beda. Nah, kambing yang pertama yang kena undi katanya kamu harus korbankan untuk penghapus dosa. Bagaimana dengan kambing Azazel? Kambing jantan Azazel yang kena undi ini harus dilepaskan ke padang gurun, ya. Jadi kapan harus dilepaskan ini? Di dalam Imamat 16 ayat 20 dikatakan setelah selesai mengadakan pendamaian. Jadi setelah upacara ini selesai, kambing yang satu harus dipotong, domba yang satu lagi harus dilarikan, ya. Ia harus mempersembahkan kambing yang jantan yang masih hidup itu. Kambing jantan yang masih hidup itu harus, kalimat berikutnya, dibuang ke padang gurun, ya, dicatat dalam Imamat 16 ayat 21-22. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, kemudian melepaskannya ke padang gurun, ya, ke tempat yang tandus, tidak ada manusia tinggal di sana. Dan kambing itu, ya, ayat 22 juga sama, ya, mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, tidak ada orang di sana. Nah, saudara sekalian, apa makna Injil dari mengusir Azazel ini? Maknanya dicatat diberikan dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Ya, bahwa iblis akan dirantai. Saya kutip, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dia dipisahkan dari manusia, dia dibuang ke padang belantara yang tidak ada penghuninya. Itulah nubuatan yang diberikan Wahyu, memberi arti bahwa iblislah yang akan ditimpahkan semua dosa. Dan iblis ini juga akan dibinasakan. Di dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Dalam ayat Wahyu 20 ayat 14 sampai 15
disebutkan bahwa pada akhir zaman, pada akhirnya Allah akan membakar dosa, iblis, dan semua orang yang berdosa ke dalam lautan api. Itulah yang disebut neraka. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan neraka itu, ya, yaitu tempat pemusnahan dosa. Dan itu belum ada sekarang, itu adanya nanti. Dan itu juga bukan apinya itu terus-terusan ada. Dia adalah sebuah api untuk menghabiskan dosa dan orang berdosa. Dan itu bukan api yang tidak pernah padam. Jadi inilah neraka yang diajarkan oleh Alkitab. Dan setelah neraka itu terjadi, dosa dibakar, iblis dibakar, maut dan dosa dihilangkan. Dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah rencana Tuhan membuang dosa. Baik, yang ketiga dari upacara ini ada yang menarik, yaitu imam besar bertemu dengan umatnya. Di dalam Imamat 16 ayat 23 dan 24 dikatakan, sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan. Jadi rupanya waktu dia memulai upacara ini, dia pakai baju lenan, kain putih, kain lenan putih. Ayat 24, ia harus membasuh tubuhnya dengan air setelah upacara ini, dan mengenakan pakaiannya sendiri, yaitu pakaian imam besar, lalu ia harus keluar untuk mempersembahkan korban bakarannya dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian diri bagi dirinya dan bagi bangsa itu. Dengan kata lain, dalam upacara ini, Harun, imam besar, masuk pakai baju putih. Setelah upacara selesai, dia ganti dengan baju imam besar, lalu dia keluar bertemu dengan umat yang menantikan dia di depan. Nah, baju putih adalah baju seorang hamba, seorang pelayan biasa. Baju imam besar adalah baju kerajaan, baju kebesaran, baju yang mahal dan sangat indah. Jadi apa artinya, saudara sekalian? Artinya dari imam besar ini akan masuk sebagai seorang hamba, tetapi dia akan keluar sebagai seorang raja, ya. Dan waktu dia keluar, dia bertemu dengan umatnya yang menanti dia. Nah, saudara sekalian, apa makna Injil dari peristiwa bertemu dengan ganti baju dan bertemu dengan umat ini? Di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang hamba yang lemah, yang rendah sekali statusnya. Dicatat dalam Filipi 2, 6-8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, ya, ayat ke-7, telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi imam besar masuk dengan baju putih itu melambangkan bahwa Yesus Kristus mengosongkan dirinya turun ke level manusia, bahkan manusia yang paling rendah. Artinya Yesus menjadi hamba. Makna Injil yang kedua adalah apa? Setelah penghapusan dosa, ia akan datang kembali. Mari kita lihat arti ini diberikan oleh Paulus dalam Ibrani 9 ayat 26 dan 28. Dikatakan, sebab jika demikian, tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosanya oleh korbannya. Demikian juga Kristus
hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Perhatikan kalimat berikutnya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi setelah penghapusan dosa, Yesus akan datang kembali menjemput semua orang yang menantikan dia. Inilah makna Injil. Ya, dan yang dimaksud adalah Yesus akan datang sebagai raja. Dia dulu datang sebagai orang yang lemah, manusia biasa. Tetapi nanti waktu dia datang, kita tidak akan pernah melihat Yesus yang biasa lagi. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dia datang dengan segala tentaranya. Dia datang dengan segala kuasanya. Dia adalah penguasa alam semesta. Dulu dia boleh datang sebagai seorang hamba lahir di kandang binatang. Tetapi nanti dia datang dengan berjuta-juta malaikatnya. Gambaran kedatangannya dicatat di dalam Wahyu 14 ayat 14 ya. Dan sesungguhnya suatu awan putih, di atas awan putih itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya. Mahkota adalah lambang raja. Baik, saudara sekalian, pelajaran tentang hari pendamaian, upacara tahunan telah selesai. Izinkan saya untuk rangkumkan pelajaran kita ya. Hari raya pendamaian itu dimulai dengan ya mendamaikan dosa umat dengan Tuhan. Kedua, Tuhan akan membuang dosa. Yang ketiga, imam besar ganti baju dan bertemu dengan umat. Jadi pendamaian itu darah percik di 10 hukum, buang dosa adalah dosa ditanggung oleh Asasel, domba Asasel. Dan yang ketiga adalah imam besar ganti baju dan dia akan bertemu dengan umat. Makna Injilnya adalah satu, Yesus mati di bumi dan naik ke surga menjadi juru damai dosa. Yang kedua, suatu hari pada akhir zaman akan membersihkan semua catatan dosa di surga. Bagian yang kedua inilah yang saya sebut the missing gospel. Dan yang ketiga, ia akan datang kembali sebagai raja menjemput orang yang menantikan dia. Inilah arti dari hari raya tahunan di Bait Suci atau hari raya pendamaian. Itu. Inilah dinding kacanya, saudara sekalian, secara gambar. Yesus mati di bumi, disalib. Lalu dia naik ke surga menjadi pengantara bagi kita. Dan pada zaman akhir, dia akan menghapus semua catatan dosa kita dengan darahnya sendiri untuk membayar tagihan pelanggaran terhadap 10 hukum yang kita lakukan. Dihapuskan, lalu setelah itu dia akan datang menjemput semua orang yang menantikan dia. Inilah arti Injil ringkasan dari hari upacara tahunan. Baik, saudara sekalian, sebagai aplikasi, izinkan saya untuk mengambil sebuah ilustrasi, yaitu saya beri judul There is Power in the Blood. Ya, ini nama lagu. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambar bayi ya, baru lahir dari perut mama, penuh dengan darah. Waktu anak saya lahir, saya juga bikin foto yang seperti ini. Begitu keluar dari rahim mamanya, saya cepret-cepret, saya foto, dan saya albumkan. Bayi waktu penuh berlumuran darah. Untuk saya cerita ke anak saya. Ya. Satu kali, saya pulang kerja, dan saya dapati bahwa istri saya lagi nangis. Ya. Dan waktu saya lihat istri saya nangis, saya tanya, ada apa? Lalu dia terisak, menangis, dia bilang, anak kita. Dan dia nggak bisa cerita lebih lanjut. Kelihatannya dia sedih dan ada masalah dengan anak kami. Waktu anak kami masih SD, masih kecil, oh saya mengerti, ini pasti ada pertengkaran atau anaknya bikin sesuatu yang salah sama mamanya. Jadi saya panggil anak saya bilang, nak, boleh Papa bicara sama kamu?
Lalu dia bilang, ya ada apa, Dedi? Saya bilang, mama kamu nangis. Ada apa rupanya? Oh, habis mami gini. Jadi rupanya dia merasa kesal sama maminya, dan dia mengeluhkan kata-kata yang tidak pantas kepada maminya. Lalu saya terdiam, saya bilang, "Nak, mari kita lihat album foto." Saya ambil album foto waktu dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ya fotonya seperti inilah ya. Penuh dengan darah. Saya bilang, "Nak, mama yang melahirkan kamu, prosesnya kayak begini. Dan dia sekarang sedang menangis karena kata-kata kasar yang kamu ucapkan. Maukah kamu minta maaf sama mama kamu? Apapun kesalahannya, tidak pantas kamu menyakiti hati dia." Lalu anak saya waktu lihat saya ngomong begini dan lihat gambar penuh darah ini, dia mulai nangis dan dia pergi ke kamar ke maminya dan dia bilang, "Mami, saya mau minta maaf." Lalu dia peluk maminya, maminya juga peluk anaknya dan mereka berdamai. Ya, dengan memperlihatkan gambar yang penuh darah, saya telah berhasil mendamaikan anak saya dengan ibunya. Hari ini kita telah belajar tentang upacara tahunan. Saya telah menggambarkan darah Yesus Kristus. Dan saya berharap bahwa darah ini berhasil mendamaikan saudara dengan Tuhan. Saudara sekalian, melihat foto berdarah ini, hati kita bisa luluh. Betapa besar hutang kita sama ibu kita. Bagaimana dengan darah salib Yesus Kristus? Setiap kali saya bergumul untuk melakukan suatu dosa, yang saya tahu dosa, tapi saya sukar sekali untuk mengalahkannya, apa yang saya lakukan? Biasanya saya bertelut dan selalu saya membayangkan darah yang mengalir dari salib Yesus Kristus. Dan bila mana saya telah membayangkan darah, ya badan yang penuh darah di atas kayu salib, biasanya saya akan mendapatkan kekuatan, semangat untuk mengalahkan dosa. Inilah yang saya maksud saudara sekalian, bila mana saudara mengambil waktu merenungkan darah pengorbanan Yesus Kristus, maka saudara akan mendapatkan suatu kuasa untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan salah. Saya ingat sebuah lagu, ya, saya menganjurkan saudara nyanyikan lagu ini di rumah sendiri ya. Ini dari saya kira di lagu Sion juga ada. Mungkin lagu Sionnya judul namanya Kuasa dalam Darahnya. Dalam bahasa Inggris disebut Power in the Blood. Dikatakan, maukah engkau bebas dari dosa? Maukah engkau menang melawan kejahatan? Ada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa yang ajaib dalam darah anak domba Allah. Semoga pelajaran kita hari ini akan menyentuh pikiran dan perasaan kita, supaya kita menemukan sebuah kuasa baru untuk mengalahkan dosa. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Sebelum kita masuk tanya jawab, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk upacara tahunan yang telah menggambarkan bagaimana Yesus mau mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Dan Engkau berencana untuk membersihkan bumi ini dari segala kekotoran dosa dan memusnahkan maut. Dan pada suatu hari, Engkau akan datang kembali menjemput setiap orang yang merindukan, menantikan Engkau. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan mendengar setiap kerinduan kami yang mendengarkan pelajaran ini. Kami rindu hidup yang baru, kami rindu kuasa yang nyata dalam mengalahkan dosa. Kami rindu menjadi orang yang baru, rindu untuk mempunyai keluarga yang lebih berbahagia, hidup yang lebih bermakna. Diberkatilah semua sidang pendengar, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.